pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai uang dan bank. Dimana pertama sekali kita harus tahu apa itu definisi dari uang. Dimana uang adalah alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mempermudah transaksi jual beli barang dan jasa. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, penyimpanan nilai, dan standar pembayaran yang sah. Yang selanjutnya kita akan membahas sejarah uang. Pada awalnya, masyarakat menggunakan sistem barter. Namun, barter memiliki banyak kelemahan seperti sulit menemukan kesesuaian kebutuhan. Uang kemudian diciptakan untuk mengatasi masalah tersebut dan berkembang dari uang barang seperti emas dan perak, menjadi uang logam, uang kertas, hingga uang giral, yaitu uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui cek ataupun melalui transfer. Baiklah, selanjutnya adapun jenis-jenis dari uang. Yang pertama ada uang kartal, yaitu uang kertas dan logam yang dikeluarkan oleh bank sentral. Dan yang kedua ada uang giral, yaitu uang yang ada di rekening bank dan dapat digunakan melalui cek, biliet giro, ataupun melalui transfer. Selanjutnya adapun komponen money supply. Yang pertama ada M1 atau uang transaksi yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, dan yang terdiri dari cek deposit ataupun bank money. Yang kedua ada M2 ataupun uang dalam arti luas yang terdiri dari M1, saving deposit, dan time deposit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai suku bunga. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Suku bunga dapat berbeda menurut karakteristik pinjaman ataupun peminjam, antara lain yang pertama bentuk dan masa jatuh tempo, yaitu semakin lama masa jatuh tempo suku bunga semakin tinggi. Yang kedua ada risiko, di mana tingkat bunga tinggi untuk pinjaman yang highly spekulatif daripada yang riskless. Yang ketiga ada likuiditas aset atau pinjaman, yaitu suku bunga tinggi untuk aset yang tidak atau kurang liquid, misalnya rumah, dibandingkan dengan aset yang liquid. Yang selanjutnya yaitu yang pertama suku bunga nominal ataupun nominal interest, yaitu tingkat bunga diukur dalam bentuk uang bukan barang. Yang kedua ada suku bunga real ataupun real interest rate, yaitu suku bunga yang sudah dikoreksi dengan tingkat inflasi. Yang mempengaruhi suku bunga yang terdiri dari persaingan antar bank, target laba bank, kualitas jaminan, kebijakan pemerintah dan regulasi, jangka waktu pinjaman, reputasi dan bonafilitas nasabah, dan produk dan hubungan nasabah. Yang selanjutnya ada faktor ekonomi makro yang terdiri dari inflasi, di mana inflasi yang tinggi menyebabkan nilai uang menurun. Yang kedua likuiditas perekonomian. Yang ketiga pertumbuhan ekonomi. Yang keempat indikator keuangan, yaitu rasio seperti kapital adequacy ratio. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai suku bunga luar negeri, mana di era globalisasi suku bunga di pasar internasional seperti LIBOR atau suku bunga Federal Reserve AS dapat mempengaruhi suku bunga domestik, terutama di negara dengan keterbukaan ekonomi tinggi. Jika suku bunga luar negeri naik, biasanya suku bunga domestik juga ikut naik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu risiko dan struktur pasar, di mana terdiri dari tiga, yaitu risiko kredit, risiko suku bunga, dan struktur pasar, di mana dapat kita lihat di sini apa itu risiko kredit, risiko suku bunga, dan struktur pasar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fungsi uang, di mana yang pertama sebagai alat tukar ataupun medium of exchange. Yang kedua sebagai alat penyimpanan kekayaan atau store of wealth. Yang ketiga
sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang keempat, sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan atau standard of different payment. Yang mendorong pemegang uang yaitu yang pertama ada motif transaksi atau transaction motif, di mana motif transaksi ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi sehari-hari uang. Yang kedua ada motif berjaga-jaga, karena dalam kehidupan sehari-hari selalu ada kemungkinan munculnya kejadian yang tidak terduga seperti kecelakaan ataupun kebutuhan mendadak lainnya. Tidak ada motif spekulasi, di mana motif ini muncul dari keinginan individu untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset ataupun barang. Selanjutnya ada teori permintaan uang yang terdiri dari teori permintaan uang klasik menurut pandangan ekonomi klasik, di mana fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Dan yang kedua ada teori permintaan uang Keynesian transaksi ataupun transaction motif. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga yang terdiri dari persaingan antar bank, target laba bank, kualitas jaminan, kebijakan pemerintah dan regulasi, dan lainnya. Yang selanjutnya ada teori permintaan uang. Yang pertama, teori permintaan uang klasik, di mana menurut pandangan ekonomi klasik, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar karena jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output ataupun pendapatan. Bila tingkat output meningkat, maka permintaan uang meningkat, begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya ada teori permintaan uang Keynesian, di mana transaksi berjaga-jaga dan memperoleh keuntungan memegang, yaitu yang pertama, motivasi transaksi permintaan uang untuk transaksi dalam teori Keynesian adalah sama dengan permintaan uang dalam teori klasik masyarakat, memegang uang dalam rangka mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Dan yang kedua, motivasi berjaga-jaga hal lain yang juga memotivasi orang memegang uang adalah persiapan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya materi yang selanjutnya itu jumlah uang beredar dan perbankan. Kebijakan moneter adalah perangkat tindakan yang diambil BI untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan kondisi kredit. Beberapa alat utama yang digunakan BI ada 3, dapat kita lihat di layar. Selanjutnya materi selanjutnya adalah pengertian dari bank. Bank lebih dari sekedar tempat kita menyimpan uang dengan aman. Mereka adalah jantung dan pembuluh darah dalam sistem keuangan, seperti perantara keuangan yang vital. Bank menghubungkan individu ataupun perusahaan yang memiliki kelebihan dana atau penabung dengan mereka yang kekurangan dana dan membutuhkan pinjaman untuk berbagai keperluan. Yang selanjutnya ada pun jenis-jenis beserta tugas bank. Yang pertama, jenis-jenis bank menurut fungsinya, yang terdiri dari bank perkreditan rakyat ataupun BPR. Ini adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kedua ada bank sentral, di mana bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsinya berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara. Yang selanjutnya ada bank umum, di mana bank umum adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menerbangkan uang melalui pembayaran, kredit, dan investasi. Yang selanjutnya teori selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank campuran. Ini adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian oleh pihak asing. Contohnya adalah Bank Kapital Indonesia dan Bank Agris. Kedua ada bank asing, di mana cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta, asing ataupun pemerintah negara asing.
Baiklah, adapun yang ketiga yaitu bank pemerintah, di mana bank pemerintah adalah bank yang sebagian ataupun seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh dari bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia ataupun BNI, Bank Rakyat Indonesia ataupun BRI, dan Bank Tabungan Negara ataupun BTN. Yang keempat ada bank swasta nasional, di mana bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Yang selanjutnya ada bank koperasi, di mana bank koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, di mana bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contoh bank koperasi itu adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Selanjutnya, adapun jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Pertama ada bank konvensional, yaitu bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, dan lainnya. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Karena berkaitan dengan bank syariah ada dua konsep hukum. Baiklah, yang selanjutnya jenis-jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha, di mana terdiri dari bank berbentuk koperasi, yang kedua ada bank berbentuk perusahaan perseorangan, yang ketiga bank berbentuk perseorangan terbatas ataupun PT, yang keempat ada bank berbentuk firma. Di sini dapat kita lihat definisi-definisi dari tiap bank. Yang selanjutnya ada juga tingkat operasi bank ataupun skala pengaruh dalam ekonomi, yaitu bank sentral ataupun BI, di mana tingkat makroekonomi ataupun nasional. Yang kedua ada bank umum ataupun BPR, tingkat mikroekonomi ataupun individual dan lokal. Di sini juga dapat kita lihat definisi dari kedua bank tersebut. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab bank. Pertama, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, transparansi dan pelaporan, perlindungan nasabah, dan tanggung jawab sosial, mana banyak juga berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui program-program sosial perusahaan. Yang selanjutnya ada pengendalian jumlah uang beredar. Pengendalian jumlah uang beredar oleh BI bukanlah tindakan statis, melainkan upaya dinamis untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian. BI tidak hanya bereaksi terhadap perubahan kondisi ekonomi, tetapi juga berusaha bertindak preventif dengan memprediksi potensi ketidakstabilan melalui analisis data dan model ekonomi. Di mana melalui pengelolaan jumlah uang beredar yang cermat dan responsif terhadap kondisi ekonomi, Bank Indonesia berupaya menjaga agar aliran darah perekonomian tetap sehat, tidak terlalu deras yang menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun inflasi, dan tidak terlalu lambat yang membuat organ-organ ekonomi kekurangan oksigen ataupun pertumbuhan yang lesu. Ini adalah seni menjaga keseimbangan yang dinamis demi stabilitas dan kesejahteraan ekonomi bangsa. Nah, selanjutnya model LM dan kebijakan moneter. Yang pertama ada model LM. Model LM atau liquidity money adalah model ekonomi makro yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara pasar uang dan pasar barang dalam suatu perekonomian.
mana model ini dikembangkan oleh John Hicks pada tahun 1937 sebagai bagian dari sintesis neoklasik dalam ekonomi makro, di mana model LM terdiri dari kurva utama yaitu kurva S dan kurva LM. Dan yang selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Tujuan utamanya yaitu untuk mencapai stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana alat-alat kebijakan moneter terdiri dari suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib, di mana di sini dapat kita lihat apa itu suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib yang sudah ditampilkan di layar. Selanjutnya ada materi mengenai transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter adalah proses di mana kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral mempengaruhi perekonomian. Proses transmisi ini melibatkan beberapa saluran di mana terdiri dari saluran suku bunga, saluran kredit, saluran nilai tukar, maupun saluran harga aset. Di sini dapat terlihat definisi-definisi tiap saluran ini dan apa saja perbedaan tiap saluran ini. Selanjutnya, efektivitas kebijakan moneter dapat diukur dari kemampuan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi seperti yang pertama, stabilitas harga, dan mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Kedua, pertumbuhan ekonomi, dan ketiga, stabilitas keuangan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter yang terdiri dari kondisi ekonomi di mana perekonomian yang sedang mengalami resesi ataupun inflasi dapat mempengaruhi kebijakan moneter. Kedua, struktur perekonomian. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Fiskal dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Dan yang keempat yaitu kredibilitas bank sentral. Kredibilitas bank sentral dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan keterbatasan kebijakan moneter. Yang pertama, kelebihan kebijakan moneter terdiri dari fleksibilitas, di mana kebijakan moneter dapat disesuaikan dengan cepat untuk merespon perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya, efektivitas dalam mengendalikan inflasi, di mana kebijakan moneter dapat efektif dalam mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua, keterbatasan kebijakan moneter yang terdiri dari keterbatasan dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua yaitu risiko inflasi. Baiklah, dalam keseluruhan, efektivitas kebijakan moneter tergantung pada berbagai faktor dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, bank sentral perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam mengambil keputusan kebijakan moneter. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai uang dan bank yang dapat kami sampaikan melalui video berikut. Kami ucapkan terima kasih.